Siang ini, Pak Sanjaya dan Pak Wira beserta Eka baru saja mendatangi suatu berkas yang bertujuan untuk pemindahan keseluruhan operasional perusahaan Sanjaya ke gedung Eka Wira. Sambil menunggu proses perbaikan gedung Sanjaya Group pasca kebakaran 2 minggu lalu, yang semua biayanya telah ditanggung oleh Eka Wira, khususnya Eka yang mempunyai saham 75% di perusahaan tersebut. Terima kasih Pak Wira, Pak Arkarna, dan juga Bapak-Bapak BOD karena telah membantu kami untuk diberikan tempat sementara agar tetap beroperasional, kata Pak Sanjaya sambil bersalaman dengan satu persatu orang dalam ruangan meeting. Sama-sama Pak, semoga kedepannya bisnis kita bisa jauh lebih maju dari yang sebelumnya, ucap Pak Wira. Amin. Amin. Setelah berbahasa basi sesaat, kini tampak Pak Hendrik yang 2 jam lalu sempat mengobrol dengan Pak Sanjaya, telah menatap Pak Sanjaya, seakan mengatakan sudah saatnya. Pak Sanjaya yang membalas tatapannya mencoba menahan nafasnya sesaat. Lalu, ia menoleh ke Pak Wira yang saat ini duduk kursi bagian ujung meja meeting. Pak Wira yang awalnya mengobrol dengan Pak Robert, ia lalu mengernyit. Ada apa Pak Sanjaya? Semua orang dalam ruangan menoleh ke Pak Sanjaya. Perlahan-lahan, Pak Sanjaya menghembuskan nafasnya. Pak Sanjaya menghembuskan nafasnya di hadapan semua orang. Lalu tampak wajahnya seakan meminta maaf di awal sebelum berucap. Jika ada yang Pak Sanjaya ingin katakan, silakan Pak. Jangan sungkan. Kini Eka yang berada di samping kiri Pak Wira berucap. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, akhirnya Pak Sanjaya mencoba tersenyum. Begini Pak Wira, Pak Arkarna dan juga Bapak-Bapak BOD yang saya hormati. Sebelumnya, mohon maaf jika saya telah lancang. Silakan Pak, katakan saja apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan? Atau mungkin masih ada suatu hal yang masih belum clear antara saya, Pak Wira dan juga. Perlahan-lahan, Pak Sanjaya mulai bercerita mengenai kondisi keuangan perusahaannya sebelum sahamnya dibeli oleh Eka. Apalagi setelah kebakaran yang melanda perusahaannya makin membuat Pak Sanjaya tak mampu berbuat apa-apa. Mungkin mengenai hutang piutang baik dengan pemerintah maupun dengan beberapa bank swasta telah diselesaikan oleh pihak Eka Wira sebelumnya ketika mereka melakukan perjanjian awal. Namun, masalah besar saat itu yang telah melanda perusahaannya adalah para korban yang sedang berada di RS Abidin Mandiri. Saat bercerita, tak disadari Pak Wira dan Eka saling berpandangan sesaat. Kemudian, kembali fokus mendengarkan semua cerita Pak Sanjaya. Dan ternyata, menurut cerita Pak Sanjaya dan juga beberapa berita yang mereka simak di televisi, jika Vino yang adalah tunangan putri sulungnya telah berbaik hati menanggung semua biaya rumah sakit. Meski begitu, Pak Sanjaya masih mempunyai rasa harga diri di hadapan calon besannya dan bermaksud untuk bermohon kepada pihak Eka Wira agar diselesaikan tanggungannya ke pihak Vino dan berjanji hutang tersebut dibebankan ke dirinya saja. Begitu ya Pak, kini Eka, karena biar bagaimana, ia tak ingin jika pihak keluarga Vino memandang remeh dirinya beserta keluarganya. Apalagi sampai Renata putrinya akan dipandang sebelah mata ketika telah menikah dengan Vino. Iya Pak Arkarna, dengan saya mohon maaf lagi jika saya telah lancang bercerita yang semestinya adalah masalah pribadi saya dengan suami. Pak Sanjaya, tak perlu khawatir karena biar bagaimana beban Sanjaya Group telah menjadi beban Eka Wira dan juga saya secara pribadi. Semua orang menghela nafas sesaat dan tampak Pak Wira hanya tersenyum kecil sambil lengan Eka di sampingnya. Good, gumam Pak Wira. Eka membalas senyum ayahnya sesaat. Lalu kembali memandang ke arah Pak Sanjaya yang telah tampak. Terima kasih Pak Arkarna. Masih ada lagi yang ingin disampaikan. Kini Pak Wira yang bersuara dan tampak semuanya menggelengkan kepala di hadapan sang Big Boss. Baik, jika sudah tak ada lagi, meeting hari ini kita tutup. Semua orang telah berdiri beranjak dari duduk masing-masing setelah berpamitan kepada Pak Wira dan juga Eka yang masih memilih duduk. Akhirnya satu persatu meninggalkan ruangan meeting. Menyisakan Eka dan ayahnya yang sampai saat ini masih memandang ke arah pintu.
Sampai kapan kamu membiarkan si benalu itu mengakui di khalayak banyak hal yang jauh dari kemampuannya? Tanya Pak Wira bergumam. Namun sama sekali tak mengalihkan pandangan dari pintu masuk. Eka hanya tersenyum tipis sambil tetap menatap ke arah yang sama. Oke, menarik. Dan ayah, mau buatlah dia benar-benar menyesal telah berurusan dengan kita. Eka hanya berdiam sesaat, lalu kembali menahan nafas saat terdengar ayahnya mulai bertanya lagi. Kamu yakin dengan keputusan kamu membeli 75% saham Sanjaya Group? Kenapa bukan saham Oke, ayah cukup monitor apa yang kamu lakukan. Dan jika kamu butuh sesuatu, jangan sungkan ngomong ke ayah. It's okay. Jika hal itu terjadi, Arkarna masih punya kedua tangan dan juga otak untuk segera mencari jalan keluarnya. Jawab Eka dengan wajah yang tersenyum, namun masih menampakkan ekspresi wajah serius. Good. Sudah seharusnya, Arkarna adalah putra Bapak Wiro Kusuma. Balas Eka, membuat Pak Wira hanya geleng-geleng kepala. Baiklah, ayah kembali ke ruangan. Dan kamu apakah masih ingin di kantor ini atau pengen nyari udara segar di luar dulu ya? Jawab Eka yang telah menoleh sambil memasang senyum kepada sang ayah. Waalaikumsalam. Eka menatap datar Pak Wira yang telah berjalan menuju ke pintu hingga Pak Wira berhenti melangkah. Kemudian menoleh kembali ke Eka yang masih duduk. Bagaimana hubungan kamu dengan Eta? Hubungan gimana? Tanya Eka sambil menghela nafas. Ayah ingatkan, alangkah bijaksananya dirimu jika menikahinya dahulu sebelum. Astaga ayah, sepicik itukah pikiran ayah? Loh, ayah hanya ingatkan doang. Toh, ayah juga gak bisa berbuat apa-apa karena kalian sudah pada dewasa. Mendengar itu, Eka hanya bisa menghela nafas. Sudah, ayah lanjut. See you, my son. Iya, setelah kepergian Pak Wira, tampak Eka kembali terdiam. Kembali memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Lalu, saat ia telah memikirkan hal yang benar-benar sangat menarik buatnya, maka ia pun meraih ponselnya lalu menelpon seseorang. Tak lama, teleponnya pun dijawab di seberang. Selamat siang, Pak Diki. Aku butuh semua proses klaim. Harus menggunakan aplikasi baru kita. Mengerti? Oke, thanks, before. Eka pun kini menaruh kembali ponselnya di atas meja, lalu bersandar ke kursi sambil terlukis sebuah senyuman penuh arti di wajahnya. Oke, selamat bersenang-senang. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih. Sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.